Menarik banget nih Mas Gibran ceritanya ya. Mas Iya. Gibran, kalau cerita sih kelihatannya apa namanya pendek ya, tapi sebenarnya perjuangannya panjang nih. Saya yakin nih, ya kan. Kalau Mas Gibran bisa cerita nggak waktu dulu, kan ngomong 7 tahun yang lalu nih. Nomor satu permasalahan yang Mas Gibran hadapi apa? Kita ada dua paling besar. Kalau yang pertama memang di product development. Sebagai perusahaan yang punya komponen hardware, product development-nya tidak semudah itu sih. Sementara sebagai sebuah startup yang memang ya kecil, nggak punya duit sama sekali gitu ya, kita nggak punya cukup resources untuk bisa nge-develop satu hardware ya. Jadi kompleksitas hardware ini jadi challenge untuk kita bisa nge-develop produknya, karena nggak semudah, nggak sesederhana software. Ya kalau yang kedua memang edukasinya. Kita udah punya produknya, kita tawarin ke pembudidaya. Jadi kalau ngelihat, maksudnya ceritanya kayaknya tadi gampang gitu ya, padahal ya susah banget sih. Karena bayangin aja kita nawarin mobile based, cloud based IoT solution gitu ya, ke pembudidaya yang HP aja, smartphone aja nggak punya. Ya. Cloud mereka tahunya yang ada di langit-langit, yang bikin hujan gitu ya. Jadi ya, gimana cara kita memperkenalkan produk yang beneran alien banget. Mereka udah 20-30 tahun ngasih makan pakai tangan gitu. Kita tiba-tiba datang, Pak ngasih makan pakai mesin. Ngapain saya kasih makan mesin? Saya pakai tangan seumur-umur masih tetap sejahtera. Yang itu yang challenge besarnya sih, buat meyakinkan si pembudidaya buat pakai teknologi yang baru banget. Mereka seumur-umur nggak pernah pakai dan nggak pernah ada sama sekali. Iya, iya. Saya bayangin pertama kali jelasin orang IoT aja susah, ya kan? Terus sampai ke cloud, terus habis sampai ke apa namanya peternak ya gimana ya jelasinnya gitu. Memang education memang tantangan utama ya. Mas Gibran dari segi produk sendiri, Mas Gibran. Dari segi produk sendiri kan tadi tantangannya kan memang dari pertama kan prototipenya itu kan yang tadi itu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak apakah ada proses MVP-nya atau apa kira-kira yang Mas Gibran bisa share, bisa sampai ke sekarang ini secara singkat bisa nggak di-share, Mas Gibran? Ya, kalau yang dari MVP tadi udah ada gambarnya ya, MVP-nya itu seperti apa. Cuma dasarnya dulu sih bahasa MVP masih belum setenar sekarang ya, karena bukunya nggak tahu udah keluar atau belum ya tahun 2003. Yang pasti saya belum baca, jadi saya nggak ngerti MVP. Cuma simpelnya basis dari MVP kan frugality sama kecepatan kan ya. Simpelnya saya nggak punya duit banyak, nggak punya modal banyak, nggak punya waktu banyak. Jadi gimana caranya saya bisa secepat mungkin ngevalidasi kalau ini this is the right idea yang kita bisa masukin. Dan simpelnya waktu diuji, yang saya pikirin kan ini ya, prosesnya tuh awalnya kepikiran nggak bikin IoT dan lain-lain ya. Cuma petani nggak pernah pakai smartphone gitu. Terus mau bikin IoT kan agak kompleks ya. Kita harus ada aplikasinya, harus ada connectivity-nya, harus ada infrastrukturnya. Dari infrastruktur kita harus creating cloud dashboard-nya dan lain sebagainya. Yang kita itu layer-nya itu agak banyak kalau kita mau nge-develop itu as an IoT. Cuma simpelnya ya sebagaimana MVP, gimana caranya ini mensimulasikan value yang bisa kita tawarin lah, atau experience yang bisa kita tawarin. Experience-nya ya simpel kan, yang tadi saya bilang mobile based sama reporting based. Mau itu dari cloud kayak dari website, dari SMS, sebenarnya kan mau ngirim report. Mau itu interface-nya berupa aplikasi Android, apa kalkulator, sebenarnya kan mobile lah ya. Itu yang kita mau coba atur. Jadi dari situ pikirin paling cepat yang mana ya. Barulah kepikirannya pakai SMS saja, karena SMS simple buat petani kan. Mereka biasa SMS-an. Dan di sisi lain teknologi pakai SMS simple juga, karena dari SMS ngasih komando ke sana untuk aktivasi gitu. Dan itu simple banget teknologinya. Kita bisa nge-develop teknologi itu secara cepat. Udah sih, tinggal hardware-nya yang paling cepat aja. Hardware-nya pakai ya bekas-bekasnya tadi kan. Kaleng bekas, coba VCD bekas supaya murah sama cepat buat kita prototype-nya. Pas kita udah jalan, itu yang kita bawa ke potential user-nya buat nyobain gimana. Ini oke nih masuk gitu, kita ngecek ya masuk apa enggak. Dan yang beda pas lompatannya kita akhirnya jualan sih. Sebagai MVP udah kita open PO lah. Pak mau buka nggak? Kalau Bapak beneran mau, tanda tangan PO gitu. Nah, para pembudidaya ini, petani-petani, kalau udah harus tanda tangan tuh komitmennya beda. Itu yang akhirnya jadi conviction kita, ini kayaknya oke nih karena mereka mau sign PO. Itu ya pas kita udah dapet gitu ya, berapa 10 users pertama yang sign pre-order. Adalah ini kayaknya this is the right idea ya, kita develop itu ke prototyping yang berbeda. Nah pas di prototyping itu mindsetnya ya rapid prototyping aja sih, beneran ngebanyakin aja polanya. Kita desainin kayak gini, coba cepet nyoba,
lapangan, oh nggak masuk, terus saja cobain itu. Seberapa banyak desain dalam waktu cepat yang kita bisa langsung uji coba. Ya, nah tapi dari penjelasan ini tadi kelihatannya banyak trial and error ya. Seberapa ratus trial and error, Mas Gibran? Atau seberapa ribu? Udah ini kalau seberapa ratus.